Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Oke, para pemirsa channel Terindah dimanapun berada, semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah bagi kita semua. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari sebelum-sebelumnya. Dan alhamdulillah para sahabat Terindah semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan coba kembali mengulas tentang IKN yang pada video terdahulu kita telah menyampaikan tentang versi-versi kekhawatiran daripada sebagian masyarakat Indonesia tentang pengelolaan IKN yang akan dikelola atau bahkan diperuntukkan oleh orang-orang pendatang dari dataran Cina di sana. Kekhawatiran tersebut mungkin beralasan, mungkin juga tidak beralasan, karena telah tersebar di media sosial tentang skenario tersembunyi di sana yang kita tidak tahu dari mana asalnya. Tapi kekhawatiran itu perlu juga dicemaskan oleh masyarakat apabila kondisi ibu kota negara nanti hanya akan diisi oleh orang-orang Cina atau orang yang sengaja eksodus didatangkan dari negeri Cina karena dengan pembatasan harga perumahan yang sangat mahal, sehingga penduduk asli pribumi Indonesia, wabil khusus lagi orang-orang Kalimantan, tidak bisa membelinya, sehingga akan terisolir, sehingga akan secara sistematis karena harga yang mahal tidak mampu membeli, akhirnya tidak mampu berdomisili di IKN sebagai ibu kota negara kita yang baru. Kekhawatiran itu perlu juga dicemaskan dan perlu juga ditindaklanjuti oleh para calon pemimpin-pemimpin yang akan datang untuk bisa disikapi, dan bila perlu diadakan perubahan untuk peruntukan domisili bagi para kaum pribumi, dan usahakan juga untuk menyelesaikan proyek raksasa itu, menyelesaikan suatu proyek ibu kota negara. Perbanyaklah tenaga-tenaga kerja daripada penduduk Indonesia sendiri. Karena itu meskipun berasal dari utang luar negeri dari Cina, akan tetapi yang membayarnya juga nanti adalah rakyat Indonesia melalui pajak dan juga melalui APBN yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat Indonesia. Dan terakhir para sahabatku terindah semuanya, sebelum saya membahas tentang versi IKN daripada versi pemerintah, dan tentu kita apa yang telah tertinggal di kepala kita mengenai isu-isu atau mengenai kekhawatiran sebagian besar rakyat kita bahwa IKN akan didomisili, akan dikuasai oleh Cina secara teritori dan juga bahkan secara hukum, ini perlu kita ingatkan bahwa kekhawatiran yang seperti itu tak harus kita besar-besarkan, karena kita adalah Indonesia yang terus-menerus menjalin kebersamaan dan menjalin persatuan Indonesia yang semakin utuh. Dan bagi rakyat, hendaknya kita juga mulai untuk memberikan kepercayaan kita kepada pemerintah yang sebesar-besarnya, dan juga bagi pemerintah, karena rakyat telah memberikan kepercayaan kepada Anda, maka kelolalah negeri ini demi kemakmuran, kesejahteraan, dan kecerdasan bangsa Indonesia sendiri. Meskipun Anda dengan cara berhutang kepada luar negeri, tapi bukan berarti orang luar negeri itu yang harus Anda kayakan, bukan berarti Anda harus mengutamakan orang yang dari luar negeri sana untuk bekerja mengelola IKN. Nauzubillah min dzalik kalau seandainya itu terjadi. Oke para sahabat, jangan lupa untuk tinggalkan like, berilah komen-komen pada setiap video saya ini. Kemudian, karena dengan komen tersebut saya akan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi ke depannya, dan juga
jangan lupa pula untuk share kepada sahabat-sahabat kita semua. Sharelah kepada grup-grup WA kita yang ada di sana, grup-grup Twitter kita yang kita tergabung di dalamnya, dan juga sharelah di Instagram Anda semua. Karena itu semua insya Allah akan menjadi amal jariah bagi Anda semua, karena telah menyebarkan informasi-informasi kebaikan bagi negeri ini. Oke para sahabat, ini suatu hal yang luar biasa mengenai IKN, bahwa pemerintah dalam bulan ini berencana untuk merevisi undang-undang mengenai IKN. Undang-undang mengenai IKN itu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara Nusantara. Jadi ini khusus revisi Undang-Undang IKN. Jadi perlu kita ketahui bahwa begitu banyaknya informasi yang beredar di media sosial maupun media-media mainstream lainnya tentang hal-hal yang negatif maupun hal-hal yang positif tersebar di masyarakat semua, sehingga kita tidak memahami secara detailnya, dan saya hanya mengambil secara sederhana untuk bisa dipahami oleh masyarakat kita dengan bahasa yang sangat sederhana. Karena penonton channel Terindah ini terbagi dari beberapa kelompok, dari para kelompok kritikus, dari para kelompok akademisi, juga para kelompok masyarakat menengah ke bawah yang tamatan hanya SMA, SMP, dan SD ke bawah. Jadi saya mencoba untuk menyebarkan informasi ini dengan sesederhana mungkin, dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Untuk itu ada beberapa poin kenapa pemerintah kita akan merevisi UU IKN yang sebenarnya telah diterbitkan pada tahun lalu. Kan tetapi UU IKN ini akan direvisi khusus mengenai beberapa poin berikut ini. Poin utama daripada revisi UU IKN ini yaitu yang pertama adalah penguatan aspek pokok kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus atau Pemdasus IKN. Jadi dengan diterbitkan nanti revisi undang-undang ini, tentu status daripada IKN tersebut adalah daerah khusus. Jadi pengelolaannya, penganggarannya, dan administrasinya tentu mempunyai pengelolaan yang khusus yang tidak bisa disamakan dengan pengelolaan kota-kota lain di Indonesia. Karena posisi atau status daripada IKN adalah ibu kota negara dan ditempatkan sebagai daerah khusus ibu kota atau daerah khusus ibu kota negara. Jadi pengelolaan secara khusus yang berbagai hal-hal khususnya nanti bisa dijabarkan di kesempatan lainnya. Untuk poin yang kedua, poin revisi daripada UU IKN ini adalah yang kedua, peningkatan ekosistem investasi untuk memaksimalkan kontribusi pelaku usaha dan menjamin keberlanjutan pembangunan IKN. Ini yang perlu digarisbawahi. Menjamin keberlanjutan pembangunan IKN. Dan apabila revisi ini telah disahkan, tentulah menjadi landasan hukum bagi siapapun yang memerintah negeri ini di periode-periode berikutnya harus mengikuti undang-undang ini, bahwa pembangunan IKN dipastikan harus berlanjut. Ketika pemerintah periode ke depan yang akan terpilih dan tidak melaksanakan keberlanjutan daripada pembangunan IKN ini, maka bisa dianggap sebagai pemerintah yang melanggar undang-undang karena menyetop atau bahkan menghentikan pembangunan dari keberlanjutan daripada pembangunan IKN tersebut. Ini suatu kekhawatiran yang maha besar saya kira dari pemerintahan saat ini. Khawatir terhadap pemerintahan yang akan datang tidak akan melanjutkan pembangunan daripada IKN tersebut. Dan dengan merevisi undang-undang IKN tersebut, khusus mengenai revisi poin ini, tentulah telah menjadi sebuah landasan bagi siapapun yang memerintah negeri ini beserta jajarannya dari atas sampai dengan ke bawah, apabila tidak melanjutkan pembangunan IKN ini,
dinyatakan pemerintah tersebut telah melanggar undang-undang. Jadi revisi undang-undang IKN ini menjadi jebakan atau menjadi jerat atau menjadi patokan harus dilaksanakannya keberlanjutan pembangunan IKN. Karena cukup luar biasa, kita sama-sama mengetahui ketika sebuah pemerintahan dianggap melanggar undang-undang, mungkin bisa diadakan pemakzulan di kemudian hari. Cukup luar biasa, cerdas pemerintahannya. Dikhawatirkan IKN tidak berlanjut, maka diterbitkanlah sebuah undang-undang IKN dengan cara merevisi dengan kalimat yang cukup jelas memastikan atau menjamin keberlanjutan pembangunan IKN. Oke, ingat, Anies dan AHY, Prabowo dan Caimin, kemudian Ganjar dan Sandi mungkin, apabila di antara kalian nanti terpilih menjadi presiden, wakil presiden dan melaksanakan pemerintahan di negeri ini, jangan lupa keberlanjutan IKN menjadi kewajiban Anda dan menjadi kewajiban kita semua. Kalau Anda sebagai pemerintahan berikutnya tidak melaksanakan itu, Anda akan dimakzulkan karena telah melanggar undang-undang. Cukup luar biasa. Jadi kekhawatiran dari rezim Jokowi ini cukup luar biasa. Secara sistematis dia telah meyakinkan, mengikat pemerintahan berikutnya untuk melanjutkan pembangunan IKN. Itu poin yang ketiga daripada revisi undang-undang IKN ini. Kemudian poin yang keempat di sini dinyatakan yaitu perubahan luas dan batas wilayah IKN, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan terpadu habitat pesut, flora dan fauna di sekitar Pulau Balang. Jadi luas wilayah IKN sebelum direvisi ini adalah sebesar 256.000 hektar. Kemudian direvisi menjadi 252.000 hektar. Tentu setelah dikaji secara lebih mendalam, ternyata ada habitat-habitat tersendiri, ada flora-flora khusus di sana yang tidak ada di tempat lain, sehingga cakupan wilayah yang dulunya lebih luas sekarang diperkecil. Minimal terlihat di sini sekitar 4.000 hektar, berkurang daripada yang sebelumnya. Artinya pemerintah berusaha untuk memperbaiki dengan keadaan lingkungan sekitarnya, karena pembangunan IKN itu seharusnya tidak mengancam atau tidak menghabiskan habitat-habitat yang telah ada di IKN itu sebelumnya. Seperti yang dikhawatirkan pada masyarakat bahwa IKN ini dilaksanakan tanpa ada AMDAL. Jadi analisis dampak lingkungannya belum ada dan belum tersebar di media sosial ataupun di media-media mainstream lainnya. Atau mungkin kita yang kurang membaca, kita tidak tahu. Atau mungkin memang belum ada, maka ini mungkin akan diiringi revisi ini dengan kajian AMDAL yang telah keluar. Karena kita lihat secara psikologi pembangunan IKN ini terkesan sangat terburu-buru, apalagi di periode kedua pemerintahan Pak Jokowi, langsung dicanangkan dan langsung dijalankan. Biasanya sebuah pembangunan yang cukup masif seperti ini ada analisis dampak lingkungan sebelumnya, setidak-tidaknya setahun atau 2 tahun sebelum pelaksanaan pembangunan tersebut. Tapi kita tidak tahu apakah telah dilaksanakan apakah tidak, atau sudah dilaksanakan hanya belum dipublikasi saja kepada masyarakat, sehingga ketersebaran informasi tentang AMDAL untuk IKN ini hanya segelintir orang saja yang tahu, atau memang tidak tahu sama sekali, atau memang belum ada. Wallahu a'lam bishawab. Dan jika melihat revisi daripada UU IKN ini, terjadi pengurangan sekitar 4.000 hektar lahan IKN tersebut. Ini mungkin bisa juga daripada suatu hasil daripada AMDAL yang telah dilakukan. Kita lihat aja ke depannya nanti. Dan semoga dengan direvisinya UU IKN nomor 3 tahun 2023 ini tentu hanya merevisi, tidak semua direvisi, hanya beberapa poin saja. Dan wabil khusus tadi ada 3 poin yang harus dilaksanakan, dan poin-poin tersebut merupakan suatu poin yang sangat krusial juga. Tetapi kita juga sebagai warga masyarakat biasa mengharapkan kepada pemerintahan berikutnya
Dan juga kalau usahakan dalam revisi ini juga dimuatlah di sana tentang hunian daripada IKN tersebut adalah juga ramah harga bagi masyarakat Indonesia asli, sehingga masyarakat Indonesia juga bisa bermukim di IKN dengan harga yang terjangkau. Tentu akan lebih bagusnya tersebut juga di dalam UU revisi undang-undang ini tentang kelayakan huni bagi masyarakat asli Indonesia bermukim di sana, sehingga kekhawatiran masyarakat, kecurigaan masyarakat bahwa IKN akan dihuni oleh para eksodus dari Cina bisa terbantah minimal dari revisi undang-undang yang akan diterbitkan berikut selanjutnya ini. Demikian video ini memang sangat singkat, tidak memberikan ulasan yang sangat detail karena ini maklum daripada sebuah media sosial itu paling lama para penonton media sosial konsentrasinya minimal di 3 atau 5 menit pertama. Selanjutnya merupakan penjelasan, tetapi bagi para kalangan akademisi, para politikus, dan juga para mahasiswa yang tertarik di bidang politik, tentu dia akan menonton video ini dari awal sampai selesai, karena ada holistic knowledge yang bisa didapat daripada setiap muatan, setiap konten podcast, setiap konten daripada YouTube yang saya sampaikan di sini. Ada poin yang bermakna di sana yang sangat penting bagi kita untuk kita pahami, dan juga holistic knowledge telah menjadi suatu rangkaian yang harus kita pahami dari awal hingga habis. Jangan menonton hanya meloncat-loncat saja sehingga poinnya kita tidak dapati. Oke para sahabat, tetap setia di channel Tridaya ini. Jangan lupa untuk share, tinggalkan komen, dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe, karena semua itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.